Tanya Dokter, RD Dental Center. Hai, perkenalkan saya Dr. Gigi Freda Cempakasari dari Klinik RD Dental Center. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gigi sensitif. Apa sih gigi sensitif itu dan bagaimana sih cara penanganannya? Simak ya penjelasan dari saya. Sebelum kita lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya Sobat RD. Jadi, gigi sensitif itu merupakan suatu kondisi di mana kita merasakan sensasi nyeri atau ngilu pada gigi kita ketika ada rangsangan dari luar seperti makan dan minum yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Gejala dari gigi sensitif itu bisa dari skala yang ringan hingga skala yang berat dan dia bisa hilang ataupun timbul dengan sendirinya. Pada pasien yang mengalami gigi sensitif, biasanya dia akan merasakan sensasi nyeri atau ngilu pada giginya, terutama pada area akar gigi. Nah, sensasi itu biasanya muncul ketika pasien tersebut sedang makan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu manis, ataupun terlalu asam. Bisa juga terjadi pada saat pasien itu menggosok giginya dan juga membersihkan celah-celah giginya menggunakan benang gigi. Bisa juga sensasi ngilu itu muncul ketika kita berada di ruangan yang dingin atau di area yang dingin, tiba-tiba gigi langsung nyut-nyut. Nah, itulah gejala dari gigi sensitif. Penyebab gigi sensitif itu berbagai macam. Gigi sensitif itu terjadi karena lapisan tengah gigi atau yang sering kita sebut sebagai dentin, ini ya, pada permukaan yang warna kuning, ini lapisan terluarnya adalah email, lapisan yang tengah ini adalah dentin, dan lapisan yang paling dalam ini adalah pulpa. Nah, gigi sensitif itu terjadi ketika lapisan tengah gigi ini terjadi dia terekspos oleh lingkungan luar gitu. Itu terjadi karena adanya penipisan lapisan email gigi gitu. Terbukanya lapisan dentin ini itu akan menyebabkan dia rentan sekali terhadap rangsangan dari luar. Karena apa? Karena di lapisan dentin ini terdapat ujung syaraf gigi. Jadi ketika ada rangsangan seperti panas atau dingin, dia tiba-tiba langsung ngilu. Nah, terbukanya dentin ini disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama karena adanya penipisan dari lapisan email gigi. Penipisan lapisan email gigi ini terjadi karena kita gosok gigi yang terlalu kencang. Jadi karena kita gosok giginya itu terlalu kencang sehingga lapisan email ini dia akan menipis. Dan juga bisa juga karena kita konsumsi makanan dan minuman yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu manis, ataupun terlalu asam gitu. Nah, penyebab keduanya itu juga bisa terjadi karena kondisi gigi dan mulut kita, seperti adanya gigi berlubang, itu menyebabkan dentin yang terbuka, terus adanya peradangan pada gusi, terus adanya penurunan pada gusi atau yang sering kita sebut sebagai resesi pada gusi, jadi gusinya terlihat lebih turun, itu menyebabkan area akar gigi ini terekspos. Nah, itu juga akan menyebabkan rasa ngilu gitu. Nah, yang ketiga, penyebab dentin terbuka itu bisa terjadi karena kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk seperti sering menggesek-gesekkan gigi seperti itu, atau pada malam hari itu sering kerot gigi. Nah, itu juga akan menyebabkan lapisan email itu tipis dan juga dentin itu akan terbuka seperti itu. Nah, penyebab yang keempatnya itu bisa jadi karena kondisi medis kita, seperti kita memiliki asam lambung atau GERD. Jadi asam yang ada di lambung ini dia bergerak ke atas ke kerongkongan dan ke rongga mulut kita, sehingga rongga mulut kita itu terasa lebih asam, kondisinya lebih asam. Nah, itu juga akan mempercepat pengikisan dari email gigi itu. Untuk perawatan gigi sensitif itu ketika gigi sensitif kita masih dalam skala yang ringan, itu kita bisa melakukan perawatannya di rumah gitu. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa mengganti pasta gigi kita dengan menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif. Itu di pasaran banyak ya, nanti kita bisa melihat dari labelnya itu untuk gigi yang sensitif gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengganti sikat kita dengan bulu sikat yang lebih halus lagi, yang lembut gitu. Dengan cara menyikat giginya itu harus diperbaiki juga, harus dengan cara yang baik dan benar gitu. Yang ketiga, kita juga bisa mengganti obat kumur kita dengan obat kumur yang bebas alkohol.
Nah, namun ketika semua cara itu sudah dicoba, tapi kenapa ya dok gigi saya masih ngilu? Nah, itu harus segera konsultasi ke dokter gigi. Karena nanti akan diperiksa lebih lanjut lagi oleh dokter gigi dan akan dicek. Terus nanti akan metode pengobatannya itu akan kita sesuaikan dengan penyebabnya tadi. Misalnya nih, penyebabnya karena memang giginya itu sudah bolong atau penipisan emelnya itu sudah dalam sekali sampai dentinnya itu terbuka jadi ngilu terus. Nah, itu bisa kita lakukan penambalan atau misalnya lubang yang lebih dalam bisa kita lakukan perawatan saluran akar gigi seperti itu. Nah, terus yang kedua nih, misalnya penyebabnya karena kebiasaan buruk kita. Nanti oleh dokter gigi akan dicek lebih lanjut apakah butuh alat pelindung gigi. Jadi ketika malam misalnya waktu kerut itu tidak langsung bergesekan ke gigi gitu. Nah, yang ketiga itu kita juga bisa mengecek nih, misalnya karena penyebabnya karena asam lambung. Berarti kita harus memperbaiki kondisi lambung kita agar tadi asamnya itu tidak masuk ke rongga mulut seperti itu ya. Nah, terus apa aja sih makanan yang harus kita hindari ketika kita memiliki gigi sensitif? Ketika kita memiliki gigi yang sensitif, kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, dan juga terlalu manis itu ya. Dan juga menghindari minuman-minuman yang bersoda seperti itu. Untuk pencegahannya nih, bagi kita nih yang belum memiliki gigi sensitif, belum punya masalah gigi sensitif, kita juga harus mencegahnya ya. Nah, untuk pencegahannya yang paling penting dan juga paling utama itu adalah pertama jelas ya, kita harus gosok gigi itu minimal 2 kali sehari. Pada pagi hari setelah kita sarapan ya, 30 menit setelah kita sarapan, dan juga pada malam hari ketika kita sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi berfluoride dan dengan bulu sikat yang lembut, dan cara menyikat giginya juga harus yang baik dan benar seperti itu. Nah, yang kedua kita juga harus menghindari tuh makanan-makanan penyebab gigi sensitif tadi gitu. Nah, yang ketiga kita harus perbanyak makan dan minum yang seperti misalnya sayur, buah, susu gitu untuk menjaga agar gigi kita itu kuat dan juga bersih. Nah, yang paling penting sekali, kita juga nggak boleh lupa nih, harus kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jangan tunggu ada keluhan dulu baru ke dokter gigi. Walaupun nggak ada keluhan, segera cek ke dokter gigi biar kita cek semua keseluruhan giginya. Gitu ya. Oke, sekian ya penjelasan saya mengenai gigi sensitif. Semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat ya. So, kami tunggu di RD Dental Center. Terima kasih.